tips atau informasi seputar mengenai itu deteksi dini kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSPD, saya Mikpal dari fungsi Marketing dan Development Rumah Sakit Pertamina Dumai. Pada hari ini saya berkesempatan menjadi host perdana di program terbarunya Rumah Sakit Pertamina Dumai, yaitu Podcast Ceria Cerita Kesehatan. Dan hari ini di episode pertama kita akan membahas tentang deteksi dini kanker payudara, karena kemarin itu adalah Hari Kanker Sedunia ya Dil ya. Jadi kita akan membahas tentang informasi-informasi bagaimana sih cara apa sih itu kanker payudara, cara mencegahnya, terus riwayat apakah ada faktor keturunan. Nah, di sini saya nggak sendirian, nanti akan ada dokter cantik dari Rumah Sakit Pertamina Dumai yang akan memberikan informasi tersebut. Siapakah dia? Standby di podcast Ria Cerita Kesehatan. Halo dok. Halo Mas Pikpa. Wede, terima kasih dok sudah mau join nih di acara program podcast ini perdana loh dok. Berarti episode pertama ya? Iya dok. Oh iya dok, sebelumnya mungkin dok boleh perkenalkan diri dulu dok. Namanya dokter siapa gitu? Ya, perkenalkan sebelumnya saya Dr. Sri Muharni Sarah. Saya bertugas di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Biasanya saya di Poli. Di Poli ya dok? Iya, di Poli. Di Poli Pertamina Priority ya dok ya? Iya benar, tepatnya di Poli Pertamina Priority. Oke. Jadi dok, terima kasih juga dok sebelumnya. Ya ini perdana program kita podcast Ceria Kesehatan. Hari ini dok, temanya kita adalah tentang deteksi dini kanker payudara dok. Jadi memang ada beberapa pertanyaan nih dari masyarakat juga ke kita yang via DM ini tentang terkait beberapa informasi kesehatan lah dok. Ini gimana nih Rumah Sakit Pertamina Dumai, ayo dong bikin podcast karena mungkin kita bisa sharing-sharing kesehatan. Nah kebetulan karena kemarin itu Hari Kanker Sedunia ya, jadi kita angkatlah temanya tentang deteksi dini kanker payudara. Jadi dok mungkin boleh dok sedikit sharing dok cerita kanker payudara itu apa sih, seperti apa gitu dok. Oke. Baiklah, kita dari kasih tahu dulu ya kanker payudara itu apa. Ya secara umum artinya kanker pasti tumor ganas, dan sudah pasti tumor ganasnya di payudara. Jadi kanker payudara ini termasuk kasus yang tertinggi, terutama di Indonesia, dengan angka kanker tertinggi pertama. Menurut Globokan itu adalah survei cancer seluruh dunia. Itu kejadiannya di Indonesia untuk kasus baru 16,6%, dengan total kematian sampai 22.000 jiwa untuk tahun 2020 aja. Di Indonesia itu tertinggi ya dok berarti ya dok? Kalau untuk di Indonesia berdasarkan data, kalau untuk kanker payudara nomor 1. Kalau maaf dok, kalau kita cerita kanker payudara ini kan tidak terlepas bukan hanya perempuan ya dok ya? Iya benar. Laki-laki juga bukan dok ya? Kalau dari angka kejadiannya itu perempuan itu 6 dari 100 kejadiannya. 6 dari 100. Tapi tidak menutup kemungkinan itu ada juga payudara, kan ada juga di laki-laki, tapi memang kejadiannya sangat kecil, itu 1 banding 1000 biasanya. 1 banding 1000 ya dok ya? Oh. Tapi walaupun kemungkinan kecil ya resiko ke sana ada ya? Ya tetap, nama kan tetap kita memiliki organ tersebut kan, jadi wanita dan pria tetap ada resiko terjadi kanker payudara, walaupun pada pria kejadiannya sangat kecil sekali. Oh iya dok, kalau untuk faktor resikonya dok? Faktor resikonya banyak, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah dan bisa diubah. Nah banyak faktor resiko yang tidak bisa diubah itu termasuk genetik ya. Nah genetik seperti yang sudah kita tahu ya, artis yang paling terkenal Angelina Jolie punya gen ini keluarga yang kanker payudara, dia juga terdeteksi lalu dia potong. Nah gen memang tidak bisa kita ubah. Lalu umur. Dan jenis kelamin, memangnya tadi seperti itu, jenis kelamin biasanya perempuan lebih tinggi kejadiannya pada laki-laki. Nah kalau umur ini terutama spesifik, biasanya perempuan pada umur 40 tahun ke atas paling sering ketemu di 40 tahun ke atas. Nah faktor resiko yang tidak bisa diubah, yang bisa dapat diubah berarti itu adalah
lifestyle ya, lifestyle ya, seperti gaya hidup kita, alkohol, merokok dan lain-lain. Nah, biasanya itu dapat diubah. Tapi kalau genetik itu dari pembelajarannya 15% aja. Tapi 85% penyebabnya adalah faktor yang lifestyle tadi. Lifestyle lebih Iya, besar ya dok? daripada genetik. Memang kita ada genetik, tapi 85% berarti dia disebabkan oleh lifestyle. Iya dok, apalagi sekarang ini kan dok di tahun yang di 2024 ini kan pasti gaya hidup kita lebih gimana dok ya? Iya, Mau bilangnya itu ibaratnya ya susah untuk jaganya gitu ya, Iya, dok. Mulai iya, dari benar. pola makan, begitu ya dok ya? Iya, memang benar. Kalau untuk maaf dok, kalau untuk dari pola makan dok itu ada juga ya dok ya? Kalau tadi kan salah satunya minum alkohol. Iya, Kalau untuk alkohol, makan dok gimana? Dok? pola makan termasuk juga seperti tinggi makan karbohidrat dan gula. Ya, karena itu mempengaruhi. Untuk orang saya lihat sekarang ya, kayak kejadian diabetes di Indonesia pasti tinggi, dan kejadian diabetes pada anak juga tinggi kan. Karena orang Indonesia sepertinya suka minuman manis kan. Nah, makanya kejadiannya termasuk tinggi. Studi itu ada melakukan beberapa kalau yang tinggi karbohidrat dan konsumsi gula itu mempercepat juga. Karena kita kan jarang gerak ya, lifestyle-nya, alkohol, merokok dan yang lain-lain juga bisa mempengaruhi. Jadi untuk pola makan sendiri gula itu sangat bahaya dok. Iya, sangat bahaya. Pengaruhnya bisa memicu kanker ya. Bisa dok, memicu ya? kanker. Bisa ke arah sana. Iya, dok. bisa ke arah Dengerin sana. itu dealnya. Oke, kita balik dok. Jadi dok ada ini juga dok pertanyaan dari teman saya Iya. dok, ya kan karena tadi saya sharing-sharing sebelumnya tentang ini, beliau menanyakan untuk tadi kan riwayat keturunan sudah ada, Iya, pasti ada dok ya, pasti ada. Nah untuk pencegahannya gimana sih dok untuk deteksi dini kanker payudara ini dok? Iya, bisa sih sebenarnya. Yang pasti paling utama kita harus namanya, kalau udah paling umum dan kita tahu itu adalah sadari, periksa payudara sendiri. Apa, dok? Periksa payudara sendiri. Singkatannya apa tadi? Sadari. Sadari. Oke. Oh ada lagunya. Iya, ada kayak mana? Sadari lagu. Oke terus dok terus. Lagu apa ya itu? Ya. Sadari ya dok ya. Ya, benar, sadari. Nah, Sadari itu apa tadi dok? Periksa payudara sendiri. Oh periksa payudara sendiri. Nah, benar. Oke. Periksa payudara sendiri ini dianjurkan 7 hari setelah hari mens pertama, haid terakhir. 7 hari paling. Jadi caranya gimana? Sebenarnya cukup di googling sih. Banyak sebenarnya sekarang. Banyak sekali ya. caranya gimana. Yang cuman kan beberapa orang bingung nih, kapan sih saya harus sadari gitu. Kenapa Iya. sih saya harus sadari gitu. Iya. Yang paling pertama ya kalau memang kejadiannya kan tadi di atas 40 tahun. Nah, di atas 40 tahun harusnya itu dia harus 1 tahun sekali atau setiap bulan kalau bisa rutin dia periksa sadari. Nanti 1 tahun sekali dia MCU gitu. Nah, kalau untuk usia 20 tahun ke atas yang sudah produktif dianjurkan sadari, yaitu 7 hari setelah hari menstruasinya, hari pertama menstruasi. Itu caranya tadi bisa di googling. Nah, apa yang perlu diperhatikan sih? Kenapa kita harus sadari? Yang pertama, kita pas saat periksa itu teraba benjolan apa enggak. Nah, kalau misalnya ada benjolan misalnya di payudara kita, pertumbuhannya gimana nih? Cepatkah atau lambat? Terabanya kayaknya kalau kita pas raba itu keras atau lunak. Nah, bisa juga ada gejala-gejala yang lainnya seperti puting tertarik, keluar cairan dari puting berupa darah bisa, nanah bisa, terus kulit di sekitar daerah payudara itu dan puting itu seperti kulit jeruk. Nah, itu paling sering. Nah, bisa juga disertai dengan nyeri pada payudara. Tapi kan tidak semuanya itu gejalanya harus ada baru aku nggak semuanya kok gejalanya ada berarti aku nggak kanker, enggak. Tapi begitu ada, nama yang paling sering sih benjolan. Begitu ada benjolan pada payudara, nah itu kita udah wajib waspada. Sudah harus dicurigai Ya, dok, udah harus dicurigai nih benjolannya apa. Harus kita makanya harus sadari setiap bulan. Itu tuh memang harus diri kita sendiri yang periksa. Jangan ibu-ibu atau teman-teman harapkan misalnya kan yang sudah menikah suaminya yang menyadari atau gimana ya. Makanya kita lebih aware sama diri kita sendiri. Ya kita yang tahu, kita yang periksa setiap bulannya. Ada benjolan nggak? Kalau nyeri pada payudara itu
relatif ya, beda-beda. Karena kalau nyeri payudara itu masih bisa dikatakan hormonal dan tidak hormonal. Kalau hormonal itu berarti ya kalau misalnya dia mau menstruasi atau sedang menstruasi ya bisa aja nyeri pada payudara. Tapi kalau masih sesudah tadi 7 hari setelah menstruasi kan faktor hormonal kita udah nggak ada, tapi masih sering nyeri juga tanpa ada benjolan, ya tetap harus diperiksa. Nah, habis itu selain sadari nih, ternyata itu udah periksa kan setiap bulan, loh kok payudaraku bulan ini ada yang aneh ya, ada yang nyeri atau ada benjolan. Nah, selanjutnya kita masuk ke step sadanis. Sadanis itu adalah periksa payudara klinis. Nah, itu bagi Sadanis ya, Dok, ya? Sadanis, ya. Setelah kita sadari, kita sadanis. Nah, sadanis itu adalah periksa payudara klinis, periksa payudara ke klinisi. Nah, seperti saya mungkin ke dokter boleh, dokternya boleh dokter umum dulu, mungkin di puskesmas boleh. Untuk konsultasi awalnya boleh. Konsultasi. Nah, kan tadi kita sudah periksa nih payudara kita ada kelainan, kok warnanya mungkin berubah dari yang biasanya, kulitnya berubah atau ada benjolan atau ada nyeri yang seperti saya bilang gejala-gejalanya tadi. Kalau memang sudah berubah, kan kita jangan pernah diagnosis diri sendiri, self diagnosis ya. Takutnya nanti, waduh, jangan-jangan saya kanker payudara nih. Makanya kita harus ada sadanis, periksa ke klinisi. Boleh periksa ke dokter umum dulu, di klinik boleh, di puskesmas boleh, di rumah sakit juga boleh. Nanti setelah diperiksa oleh klinisi kan dikonfirmasi gejala-gejalanya dan pemeriksaannya, apa yang kita periksa tuh benar nggak sesuai arah-arahnya ke sana gitu, arah ke kanker payudara. Nah, nanti kalau memang ya pasti kalau di rumah sakit pasti akan dirujuk ke dokter bedah. Kalau memang yang lain nanti ada bedah onkologi lagi kalau khusus untuk menangani penyakit kanker payudaranya. Jadi nggak usah takut dulu. Kalau memang ada benjolan atau sesuatu perubahan pada payudaramu, ya konsultasikan langsung ketemu dokter. Iya, ya. Benar dok. Jadi intinya kalau seandainya pertama itu sadari ya dok ya. Ya, sadari pasti penting. Kalau sekiranya sudah ada nampak tanda-tanda, baru lanjut. Silahkan langsung aja, jangan tunggu lama-lama. Ya, konsulkan ke dokter ya dok. Ya benar, langsung periksakan, kita konfirmasi apa yang kita periksa. Karena kan jatuhnya kita di luar sana kan tidak klinisi di bidang itu ya, tidak kompeten. Jadi kita periksakanlah ke orang yang kompeten di bidang itu. Iya, jadi, kalau seandainya mau konsul ke rumah sakit Pertamina Dumai, ya kan itu sekarang sudah nggak perlu ke RS dok untuk daftarnya. Kita sudah ada call centernya dok, 150442. Jadi dari rumah tuh sudah bisa daftar tuh. Jadi nggak perlu lagi repot-repot datang ya dok, untuk khawatir nih terkait kan antri ya dok ya, rame atau nggak sempat gitu ya dok. Karena kan kalau datangnya siang, takutnya nggak dapat antrian gitu ya dok ya. Benar. Jadi sudah bisa tuh daftarnya di hari sebelumnya, tinggal telepon aja 150442. Nah itu sudah free pulsa, bebas ongkir. Bebas pulsa. Ya, bebas pulsa. Oke dok, berarti dok mungkin lanjut dok, kalau seandainya nih kira-kira dok untuk umur dok, lebih rentan yang mana sih dok? Kan kalau tadi faktor tertinggi dibandingkan laki-laki atau perempuan itu kan pasti akan lebih berisiko ya. Iya dok, benar. ya? Nah untuk perempuan sendiri ada pertanyaan juga dok dari DM-nya Instagram kita. Untuk perempuan itu yang lebih rentannya dari umur berapa dok kira-kira dok? Yang lebih rentan kalau pada usia itu wanita di atas 40 tahun. Oh, di atas 40 tahun. Ya. Nah, ya dia untuk yang 20 tahun, nah di kecil dari 20 tahun ya bisa saja, tidak menutup kemungkinan, tapi kemungkinannya mungkin tumor. Besar kemungkinannya, kecil kemungkinan untuk kanker, besar kemungkinan untuk tumor kalau memang ada benjolan ke payudara. Tapi kalau misalnya umurnya kisaran 20 sampai 40 nih, kan dia nggak masuk kategori di bawah itu. Kalau yang di antara itu ya tergantung, kalau lebih kecil dekat ke 20 berarti besar kemungkinannya tumor. Kalau lebih dekat ke 40 ya bisa besar kemungkinannya ke kanker. Ke kanker ya. Gitu. Ya intinya adalah kalau ketika ada sesuatu yang mencurigakan dok ya kan, kalau saya kan bahasa umumnya mencurigakan dok ya, jangan ragu-ragu, langsung bawa aja konsul ke dokter umum boleh dok ya. Ya dokter umum dulu boleh. Tadi kan kita sadanis, kalau sudah konfirmasi ya pasti nanti dokter umum akan konsulkan ke dokter bedah atau bedah onkologi. Nah nanti dia akan ada pemeriksaan lanjutan untuk konfirmasi memang benarkah ini kanker payudara atau tidak. Oke,
Dok, mungkin dok sebelum ini dok terima kasih juga untuk atas penyampaian informasinya terkait deteksi dini kanker payudara. Mungkin ada sedikit dok tips dok. Tadi dokter sudah menyampaikan juga dari lifestyle. Nah, kira-kira boleh dok sebelum kita selesai berikan sedikit tips dok untuk sobat RSPD apa saja sih yang harus kita lakukan yang pastinya agar ya fokusnya bisa jauh-jauh lah dari kanker payudara itu gitu dok. Ya, sarannya sih tadi memang kita harus sadari ya usianya ya. Kalau usia produktif, saya ini paling memang sekarang sangat digalakkan dimanapun pemerintahan kita pasti orang Kemenkes semuanya menggalakkan untuk sadari. Memang itulah deteksi dini pertama kita yang bisa kita lakukan terhadap perubahan payudara kita, perubahan apapun itu terhadap kanker payudara. Nah, nanti kalau memang sudah sadari ya lifestyle-nya terutama nih. Nah, yang perlu waspada tadi yang seperti saya bilang kalau memang punya genetik. Nah, kenapa genetik itu kita takut waspadai? Karena kalau terjadi ada, walaupun nih misalnya keluarganya, dia bilang mungkin bingung, keluarga saya bukan kanker payudara tapi kankernya yang lain gitu genetik. Tidak menutup kemungkinan dia bisa juga kena kanker payudara. Karena kalau sudah ada genetik kanker itu mutasi gennya sudah beda. Jadi kalau dia tambah lifestyle-nya tidak bagus seperti mungkin tinggi minuman manis, tinggi karbohidrat, alkohol, merokok dan yang lain-lain, tidak baik, kurang olahraga, kurang serat, itu akan mempengaruhi, bisa saja tidak menutup kemungkinan karena tadi dari genetiknya walaupun cuma 15%, tapi tadi itu kalau dari 85%-nya ada terjadi pengaruh luar yang lain, dia bisa juga karena jatuhnya dia memang kalau kita kanker ini adalah multifaktoral, nggak bisa dia hanya kalau aku genetik, oh mama aku, orang tua aku genetiknya kanker payudara nih, aku pasti kena. Belum tentu ya. Kalau gaya hidupnya sehat. Nah, jadi dia hanya 15%. Kalau memang dia ada keturunan genetik tambah gaya hidup yang tidak bagus, jadinya ya lengkap lah jadinya pemerisaannya. Oke, dok, terima kasih dok untuk informasinya. Jadi untuk sobat RSPD, jangan lupa intinya adalah tetap jaga kesehatan, jaga yang paling penting ada lifestyle-nya dok ya. Iya, karena lifestyle benar. Di era yang saat ini sudah banyak tuh junk food dok ya. Ya, sangat banyak junk food ya, fast kita food. Jaga dan rutin olahraga juga agar terhindar intinya. Kita mau yang terbaik ya dok ya, agar terhindar. Nah, jangan lupa kalau seandainya ada tanda-tanda atau keluhan yang seperti dokter tadi sebut mungkin bisa langsung konsul nih. Kalau konsul ya mungkin silahkan jangan langsung aja ke Rumah Sakit Pertamina Dumai. Gitu ya dok ya. Kita udah ada dokter bedah kok. Baik dok, terima kasih dok sudah mampir ya, sudah mau ini hadir nih memberikan tips kesehatan tentang edukasinya pada hari ini tentang deteksi dini kanker payudara di program kita. Terima kasih dok. Mungkin kita akan bisa next kita ambil tema-tema yang menarik lagi ya dok ya supaya untuk masyarakat Kota Dumai bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting nih dok terkait kesehatan. Baik, terima kasih ya untuk sobat RSPD, terima kasih. Saya ucapkan semoga untuk next episode kita akan kembali lagi dengan tema yang tentunya akan menariknya akan berguna lah tentunya bagi nusa dan bangsa, khususnya masyarakat Kota Dumai. Baik, Mikpal, saya Dr. Sarah. Ya, terima kasih di next episode di program podcast ceria cerita kesehatan.